Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo siswa kelas 4. Bagaimana kabarnya untuk minggu ini? Semoga semuanya tetap sehat ya. Tetap semangat untuk belajar. Karena belajar itu hukumnya adalah wajib bagi seorang pelajar. Oke, siswa kelas 4, kali ini kita akan membahas pelajaran di bab 4, yaitu tentang menyambut usia balik. Untuk bagian yang pertama ini kita akan membahas tentang tanda-tanda balik bagi laki-laki dan perempuan. Balik itu apa? Ya, nanti akan ada pembahasannya. Tentunya ini adalah sesuatu hal yang baru yang nanti akan kalian alami. Oke, kita langsung saja untuk mengamati gambar. Ini kira-kira gambar apa ini? Ini gambar di sini ada bayi ya. Kemudian bayinya sudah merangkak menjadi balita. Kemudian ini anak TK. Berikutnya yang ini adalah anak SD. Kemudian SMP, SMA, kemudian dewasa dan juga tua. Nah, ini merupakan urutan perkembangan manusia. Semua manusia nanti akan mengalami bayi dulu dan terus seperti ini ya. Nah, apa hubungannya dengan balik? Nah, nanti akan ada hubungannya. Karena dalam perkembangan manusia dari awal ini sampai akhir nanti akan ada istilah yang namanya balik di usia berapa gitu ya. Nah, langsung saja kita mulai dengan balik. Apa itu balik? Ada yang tahu pengertiannya? Ada? Balik itu menurut bahasa artinya adalah sampai atau cukup umur. Itu balik menurut bahasa. Kalau menurut istilah, balik itu adalah kedewasaan bagi seseorang atau orang Islam. Jadi yang namanya balik itu adalah seorang anak yang sudah sampai atau sudah cukup umur untuk melaksanakan syariat-syariat Islam. Artinya, jika ada orang atau anak yang sudah balik, maka sudah berkewajiban untuk menjalankan syariat-syariat Islam. Salah satunya yaitu misal menjalankan sholat. Ini sudah berkewajiban kalau sudah balik. Lalu apa itu balik tandanya? Nah, tanda balik itu berdasarkan ilmu fikih. Nanti kita bagi atau kita bedakan tanda untuk laki-laki dan tanda untuk perempuan. Tentunya ada yang berbeda ya, ada juga yang sama. Nah, ilmu fikih itu apa? Sebelum kita ke tanda-tanda ya, ilmu fikih itu apa kira-kira? Ada yang tahu? Ilmu fikih. Ilmu fikih itu adalah ilmu yang membahas tentang tata aturan beribadah. Nah, tata aturan beribadah itu banyak sekali ya. Mungkin diantaranya mulai wudhu, mulai sholat, kemudian zakat, puasa, haji, dan masih banyak lagi. Itu tata caranya diatur dalam sebuah ilmu yang namanya ilmu fikih. Nah, salah satu ilmu fikih yang mempelajari tentang balik. Jadi balik itu dipelajari dalam suatu ilmu yang namanya ilmu fikih. Seperti itu. Nah, kemudian tanda balik yang pertama ini bagi laki-laki, tanda balik yaitu ini tadi ya. Tanda balik yang pertama adalah mimpi basah. Mimpi basah itu biasa dialami oleh anak laki-laki. Apa mimpi basah? Mimpi basah itu ya ketika kita itu mimpi ya kemudian celana kita basah.
Ya, basahnya ini bukan karena kencing atau bukan karena ngompol. Akan tetapi ya karena itu tadi, dari mimpi itu kemudian tiba-tiba setelah bangun basah celananya. Nah, ini dialami oleh anak laki-laki yang umurnya di atas 9 tahun. Apa umur kalian? Semuanya di atas 9 tahun kan? Ya kalau usia kelas 4 itu usianya ya rata-rata 10 tahun ya, atau mungkin 9 tahun lebih berapa bulan. Nah, ini sudah memenuhi syarat untuk mimpi basah. Ya. Berikutnya, mimpi basah itu berbeda loh dengan kencing. Ya. Jadi bukan kencing ya, bukan ngompol seperti yang saya sebutkan tadi. Berbeda kalau untuk yang mimpi basah ini. Apa saja perbedaannya? Di antaranya perbedaannya adalah air yang keluar dalam mimpi basah itu hanya sedikit. Kalau ngompol kan biasanya banyak, kemudian di kasurnya itu basah juga, gitu kalau kencing. Tapi kalau mimpi basah ini enggak. Ya, mimpi basah ini cairan yang keluar hanya sedikit dan biasanya hanya membasahi celana saja, ya, tidak sampai membasahi kasur. Nah, jika ini nanti kalian suatu saat mengalami seperti ini, itu bukan ngompol, tapi itu namanya mimpi basah. Kemudian perbedaannya lagi, kalau mimpi basah itu cairan yang keluar itu lebih rentan daripada air kencing. Kalau air kencing biasanya kan cair seperti air itu. Tapi kalau mimpi basah, cairan yang keluarnya adalah lebih kental, ya, atau lebih pekat. Itu adalah mimpi basah. Jika sewaktu-waktu kalian mengalami hal seperti ini, berarti kalian sudah balik, sudah cukup umur, sudah berkewajiban untuk menjalankan syariat-syariat agama Islam. Ya. Kemudian mimpi basah ini mewajibkan kalian untuk mandi besar. Bagaimana tata caranya? Nanti akan dibahas di pertemuan yang akan datang. Oke ya, mimpi basah selesai. Kemudian tanda yang kedua, tanda balik, yaitu haid atau menstruasi atau mens. Itu apa? Ini sudah sering mendengar ya. Bagi utamanya bagi yang perempuan, karena ini dialami oleh anak perempuan. Nah, mens itu adalah, atau haid itu adalah darah yang keluar dari kelamin perempuan yang umurnya di atas 9 tahun. Ada yang sudah haid mungkin anak yang perempuan? Ya mungkin jarang ya, kalau ada mungkin 1-2 atau rata-rata belum. Ya ditunggu saja. Ini usia kalian ini sudah mencukupi usia haid. Jadi mungkin beberapa waktu ke depan kalian akan mengalami haid. Kemudian kalau kalian suatu saat mengalami haid atau ada darah yang keluar dari kelamin perempuan, itu tidak perlu takut, tidak perlu khawatir, karena hal tersebut merupakan sesuatu yang normal. Ya, sesuatu yang normal bagi anak perempuan. Jadi anak perempuan kalau sudah usia di atas 9 tahun, ya pasti nanti kebanyakan akan mengalami haid. Jadi tidak perlu takut, tidak perlu khawatir. Itu sesuatu hal yang wajar saja. Itu ya. Itu adalah tanda balik yang nomor 2. Tadi apa? Haid. Jadi kalau kalian anak perempuan khususnya mengalami haid, berarti kalian nanti kalau sudah selesai itu harus mandi besar juga, ya. Dan kalau kalian mengalami haid, berarti kalian sudah balik dan sudah berkewajiban untuk menjalankan syariat-syariat Islam. Karena haid ini waktunya agak lama ya, mungkin ada yang 1 hari, 2 hari, atau mungkin 7 hari. Maka kalian selama haid itu tidak perlu sholat atau dilarang sholat. Karena ketika haid itu tidak boleh sholat atau tidak boleh melakukan hal-hal yang dilarang. Apa saja hal yang dilarang? Nah, di pertemuan yang akan datang nanti akan kita bahas. Oke ya, intinya kalau haid itu ada darah yang keluar dari kelamin perempuan di atas usia 9 tahun
dan itu merupakan tanda-tanda balik, dan itu merupakan hal yang normal atau hal yang lumrah. Oke, berikutnya tanda balik yang ketiga adalah berumur 15 tahun. Ini bagi laki-laki dan perempuan. Kalau tanda balik yang tadi bagi laki-laki apa tadi? Mimpi basah. Kalau yang perempuan apa tadi? Haid. Nah, ini berumur 15 tahun ini ketentuannya adalah bagi anak laki-laki dan bagi anak perempuan yang belum haid atau belum mimpi basah sampai umur 15 tahun. Nah, maka itu sudah dianggap balik meskipun belum mimpi basah dan meskipun juga belum haid. Jadi batasan umurnya adalah 15 tahun. Kalau sebelum 15 tahun itu sudah mimpi basah, berarti balik. Sebelum 15 tahun sudah haid bagi perempuan juga balik. Tapi kalau belum mimpi basah juga belum haid, ditunggu sampai umur 15 tahun atau sekira kelas 3 SMP itu ya. Kalau sudah umur 15 tahun kok tetap belum mimpi basah, juga belum haid, maka anak tersebut dianggap sudah balik. Paham ya ini tanda baliknya? Ada 3, mimpi basah bagi laki-laki, haid bagi perempuan, dan umur 15 tahun jika belum haid atau belum mimpi basah. Oke, nah sementara itu ya, semoga sedikit materi ini bermanfaat sebagai persiapan kalian. Ternyata kalian nanti beberapa waktu ke depan akan mengalami mimpi basah untuk yang laki-laki dan akan mengalami haid untuk yang perempuan. Semuanya tidak perlu khawatir, ini adalah hal yang lumrah, hal yang normal. Oke, sekian saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo siswa kelas 4, ketemu lagi dengan saya. Bagaimana kabarnya untuk minggu ini? Semoga semuanya tetap sehat dan tetap semangat untuk belajar. Oke, siswa kelas 4, pada kali ini kita melanjutkan bab 4 yang kemarin terkait dengan menyambut usia balik. Kalau yang kemarin itu terkait dengan apa itu balik dan juga tanda-tandanya. Untuk bagian 2 ini nanti kita akan membahas tentang mandi wajib dan kewajiban setelah usia balik. Oke ya, langsung saja kita awali dengan mengamati gambar. Coba kalian amati gambar berikut ini. Ini kira-kira gambar apa? Ada yang tahu? Ada? Nah, ini adalah gambar ada anak perempuan yang ini, kemudian ada anak laki-laki yang ini. Ini terkait dengan pakaiannya. Pakaian anak perempuan yang menutup aurat dan pakaian anak laki-laki yang menutup aurat. Karena ini nanti terkait dengan menutup aurat ada hubungannya dengan kewajiban setelah usia balik. Nanti kita bahas bersama-sama. Oke, berikutnya kita ingat kembali pelajaran yang kemarin, yaitu terkait dengan balik. Tanda balik yang minggu kemarin itu diantaranya yang pertama ada mimpi basah, ya kan, untuk umumnya untuk laki-laki. Kemudian ada haid, umumnya ini untuk perempuan, dan ini biasanya mulai usia 9 tahun. Atau ada satu lagi, yaitu jika belum mimpi basah dan juga belum haid sampai umur 15 tahun, maka umur 15 tahun itu sudah dianggap balik. Oke, mimpi basah dan haid itu termasuk hadas besar. Jadi anak yang mimpi basah dan anak yang haid itu sedang berhadas besar dan harus mandi wajib untuk menghilangkan hadas tersebut. Nah, apa itu hadas besar? Jadi nanti yang dilarang itu apa, kemudian bagaimana cara mandi, langsung kita bahas.
yaitu terkait dengan larangan hadas besar. Jadi ketika ada anak yang sedang berhadas besar, maka dilarang melakukan hal-hal berikut ini. Yang pertama, yaitu dilarang membawa Al-Quran, dilarang menyentuh Al-Quran, dan dilarang membaca Al-Quran. Nah, ini beda dengan hadas kecil. Kalau hadas kecil itu kan yang wudhu itu loh ya, yang cara menghilangkannya dengan wudhu itu namanya hadas kecil. Kalau hadas besar ini cara menghilangkannya dengan mandi besar atau mandi wajib. Kalau hadas kecil itu menyentuh tidak boleh, tapi membaca boleh. Itu untuk hadas kecil. Kalau untuk hadas besar, membawa tidak boleh, menyentuh tidak boleh, membaca Al-Quran juga tidak boleh. Oke ya, itu larangan hadas besar, yaitu membawa, menyentuh, dan membaca Al-Quran. Larangan yang kedua yaitu dilarang sholat bagi yang berhadas besar, kemudian sujud tilawah dan sujud syukur. Sholat sudah tahu kan? Ya, yang biasa kita lakukan 5 waktu dalam sehari semalam, mulai zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Kalau pas hadas besar, maka dilarang sholat. Kemudian juga dilarang sujud tilawah. Apa itu sujud tilawah? Sujud tilawah itu adalah sujud ketika kita membaca Al-Quran yang menemui ayat sajdah. Nah, itu disunahkan sujud tilawah. Tapi kalau sedang berhadas besar ya otomatis ya tidak boleh ya, membaca Al-Quran saja tidak boleh, sujud tilawah juga tidak boleh. Atau sujud syukur. Sujud syukur itu adalah sujud dalam rangka bersyukur atas nikmat Allah yang diberikan kepada kita. Itu ketika hadas besar juga tidak boleh. Kemudian yang ketiga, larangan hadas besar lagi yaitu berdiam diri di masjid. Jadi di dalam masjid itu tidak boleh berdiam diri di sana bagi orang-orang atau bagi anak yang berhadas besar. Dan yang keempat, larangan yang berhadas besar adalah tawaf. Apa itu tawaf? Ada yang tahu pengertian dari tawaf? Tawaf itu adalah mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali. Ini biasanya bagi orang yang haji atau bagi orang yang umroh. Itu kalau sedang hadas besar tidak boleh melakukan tawaf. Itu adalah beberapa larangan bagi seseorang yang sedang berhadas besar. Nah, tadi kan hadas besar itu bisa dihilangkan dengan mandi wajib atau mandi besar. Nah, bagaimana tata cara mandi wajib ini? Tata cara mandi wajib yang pertama tentunya adalah niat. Niatnya itu di dalam hati, kemudian dilakukan di awal basuhan atau pada basuhan yang pertama. Jadi berbarengan dengan membasuh anggota badan yang pertama itu disertai niat. Bagaimana niatnya? Ya, kalau niatnya dalam bahasa Arab ya nawaitul husla li raf'il hadasil akbari fardhu lillahi ta'ala. Kalau mungkin sulit dengan menggunakan bahasa Arab, bisa niat dengan bahasa Indonesia, yaitu saya berniat melakukan mandi besar untuk menghilangkan hadas besar fardu karena Allah Ta'ala. Itu ya. Dan ingat, niat itu letaknya di dalam hati. Oke, kemudian yang berikutnya adalah mencuci kedua telapak tangan. Jadi kedua telapak tangan dicuci. Setelah mencuci kedua telapak tangan, kemudian membersihkan bagian tubuh yang dianggap kotor. Jadi bagian-bagian tubuh yang dianggap kotor itu dibersihkan sampai bersih dulu. Ya, jadi yang kotor-kotor dicek semua bagian tubuh mulai ujung rambut sampai ujung kaki, yang kotor dicek,
Kalau ada yang kotor kemudian dibersihkan dahulu. Setelah membersihkan anggota badan yang kotor, berikutnya adalah berwudu. Ya, berikutnya wudu. Wudunya ya seperti wudu biasa itu. Kemudian setelah selesai wudu, terus dilanjutkan membasahi kepala dan menyela-nyela rambut. Nah, ini utamanya bagi yang mempunyai rambut yang lebat, ya. Jadi airnya itu harus bisa sampai di kulit rambut, ya, dengan cara disela-sela, ya, disela-sela menggunakan jari-jari. Itu sampai semua rambutnya basah dan airnya itu bisa mencapai kulit rambut. Setelah dirasa cukup, baru kemudian membasahi seluruh tubuh dan meratakannya. Jadi seluruh tubuh dibasahi dengan air kemudian diratakan. Jangan sampai ada bagian tubuh yang terlewat yang tidak terkena air. Ya, jadi semua tubuh itu harus terkena air rata semua. Itu. Baru kalau sudah yakin semuanya rata terkena air, kemudian membasuh kaki dan mandi wajibnya selesai. Ketika sudah selesai mandi wajib, berarti hadas besarnya sudah hilang. Kalau hadas besar sudah hilang, yang tadi dilarang boleh dilakukan kembali. Misalnya membaca Al-Quran, sholat, dan lain sebagainya. Itu. Oke ya, bisa ya mandi wajib? Harus bisa. Ya, karena nanti kalau kita berhadas besar, maka kita tidak bingung lagi. Oke, sekarang kita lanjut. Kita lanjut terkait dengan kewajiban setelah balik. Jadi ketika anak itu sudah mimpi basah dan juga sudah haid, ya, atau sudah berumur 15 tahun, berarti anak tersebut sudah harus melakukan kewajiban-kewajiban. Apa saja kewajiban? Di antaranya, ya ini di antaranya. Yang pertama yaitu sholat fardu. Ya, sholat wajib. Itu sudah wajib sekali dilakukan jika kita sudah memasuki usia balik atau kita sudah balik. Karena apa? Sholat itu merupakan tiang agama. Barang siapa yang melaksanakan sholat berarti menegakkan agama, dan barang siapa meninggalkan sholat berarti merobohkan agama. Nah, sholat itu sebenarnya sudah harus diperintahkan kepada anak mulai usia 7 tahun. 7 tahun itu kelas berapa ya? Ya rata-rata 7 tahun itu kelas 1 SD. Jadi kelas 1 SD itu harus sudah diperintah sholat. Kalian saat ini kelas berapa? Kelas 4 kan? Nah, berarti harus sudah sholat. Ayo, siapa yang sholatnya masih bolong-bolong atau belum sholat sama sekali? Wah, ini harus ditekunkan kembali. Sholatnya itu sehari semalam harus 5 waktu. Sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya harus dilakukan terus menerus. Itu ya, karena umur usia 7 tahun saja sudah diperintahkan, apalagi kalian sudah berusia 9 atau 10 tahun. Oke ya. Kemudian sholat itu lebih baik dikerjakan secara berjamaah. Ya, jadi jamaah itu tidak harus di masjid. Ya, misal kalau rumahnya dekat masjid, ya datang ke masjid, atau dekat musola datang ke musola. Tapi kalau rumahnya jauh atau mungkin pada saat itu hujan sangat lebat, maka boleh berjamaah di rumahnya masing-masing. Jamaahnya dengan ayah dan ibu atau dengan anggota keluarga yang ada di rumah tersebut. Itu ya. Oke, itu merupakan kewajiban yang pertama setelah balik adalah sholat fardu. Kemudian kewajiban yang kedua setelah balik adalah menutup aurat, seperti dalam gambar di depan tadi. Nah, aurat antara laki-laki dan perempuan itu berbeda. Untuk laki-laki, auratnya adalah antara pusar atau udel, ya,
sampai lutut. Jadi antara pusar ke bawah sampai lutut itu harus ditutupi untuk anak laki-laki. Kemudian untuk anak perempuan, auratnya adalah seluruh tubuh kecuali muka dan telapak tangan. Nah, ini untuk perempuan. Makanya kenapa kok perempuan itu berjilbab? Ya ini tadi, dalam rangka menutup aurat. Karena auratnya perempuan adalah seluruh badan atau seluruh tubuh, dan yang boleh terbuka hanya muka saja dan telapak tangan saja. Yang lainnya harus tertutup. Ayo, siapa anak perempuan yang sudah konsisten atau yang sudah selalu menutup aurat dimanapun, baik itu di sekolah atau di bermain di lingkungan dan lain sebagainya? Siapa? Ada? Kalau ada, bagus. Ya, kalau yang belum bagaimana? Ya belajar. Ya, kalau mau keluar rumah itu harus menutup aurat, pakai jilbab, kemudian pakai baju yang lengan panjang, kemudian pakai rok yang panjang gitu, ya. Wah, saya belum balik misalnya, ya belajar. Karena menutup aurat itu harus belajar mulai dari kecil. Kalau nanti dimulai pada waktu sudah balik saja, nanti akan sulit terbiasa. Lebih-lebih bagi kalian yang saat ini sudah balik, hati-hati. Kalau tidak menutup aurat berarti kalian berdosa, ya. Maka dari itu kalian harus menutup aurat sesuai dengan aturannya. Laki-laki itu antara pusar sampai lutut, berarti lebih dari itu lebih bagus. Dan juga auratnya perempuan seluruh tubuh kecuali muka dan telapak tangan. Yang ketiga, kewajiban setelah balik adalah mencari ilmu. Mencari ilmu, ya. Nah, mencari ilmu itu hukumnya wajib mulai dari lahir sampai meninggal. Jadi meskipun kalian itu masih kecil, tetap wajib mencari ilmu. Kalian nanti seandainya sudah tua juga harus tetap mencari ilmu. Dan mencari ilmu itu bisa diperoleh dengan belajar. Baik itu belajar di sekolah maupun belajar mungkin di madrasah diniyah, ya, mungkin di masjid-masjid, atau belajar dimanapun. Selama itu kalian mendapatkan ilmu, berarti itu namanya belajar. Jadi tidak harus di sekolah saja. Dan ilmu yang kita dapatkan itu harus kita amalkan, ya, kita lakukan. Misal kita mempunyai ilmu tentang tata cara mandi tadi, ya, mandi besar, atau wudhu saja, ya, wudhu yang mungkin setiap hari dilakukan. Maka wudhu itu harus kita amalkan, harus kita laksanakan setiap akan sholat berwudhu. Itu selain wudhu, selain diamalkan juga harus diajarkan itu ditularkan. Dan yang mengajarkan tidak harus guru. Kalian misalnya bisa berwudu, maka kalian juga boleh mengajarkan wudu itu kepada teman kalian, kepada adik kalian, dan lain sebagainya. Ya, itu namanya mencari ilmu, kemudian ilmu diamalkan dan juga diajarkan. Kira-kira bisa melaksanakan 3 hal itu? Sebenarnya masih banyak, ya. 3 ini yang sekiranya yang paling penting, yaitu sholat, menutup aurat, sama mencari ilmu. Oke, ya, semoga bisa melaksanakan, dan semoga sedikit keterangan ini bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.